Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari penting-pentingnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan hidayah dan ma'unah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan dan keislaman serta kesehatan, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa masih berkumpul bersama-sama di dalam rangka taklim thalabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay mabrur atas difa'li, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa begitu kita penting ingin sekali diangkat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang hanya Rasulullah yang akan memberikan syafaatul ummah kepada umatnya nanti yaumil qiyamah, tatkala manusia sedang terperangkap dalam kesusahan yang sangat besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka intinya kita senantiasa terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang diangkat menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu ditutup keren, itu sampun dengar Bapak Ustaz ke. Ini membuatnya harus karena akhirnya alhamdulillah ya rabbil alamin. Ada yang menggembirakan. Apalagi itu panas tuh ya, melekat. Jujur amat yang kegerahan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengajian kayak begitu lagi lah ya. Kalau kita
ya, paling-paling sejam setengah atau sejam, atau 30 menit. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk bermuhasabah. Kita ingin mencoba mengambil mau'izah. Kita ingin mencoba mengambil pelajaran dari ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengenalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7. Hafal ya Bu ya? Al-Bayyinah adalah bagian dari surat-surat pendek kan ya. Tetapi kalau Al-Bayyinah sudah mulai panjang dari Ustaz. Yang pendek itu surat Al-Kautsar. Tamal Al-Ilah. Kita 40 tujuan juga. Allah katakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah adalah sebaik-baiknya makhluk. Jelas ya? Bahwa Allah katakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Bayyinah itu, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang terangkum di dalam rukun iman yang 6 itu. Allah katakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, kata Allah, ulaika, mereka itu adalah hum khairul bariyah. Ini adalah sebagus-bagusnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum dikatakan sebagai makhluk yang terbaik di hadapan Allah kalau manusia itu belum beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dalam ayat yang lain, dari ayat tersebut, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kelanjutan kalimatnya ternyata disambung oleh Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya, jazaa'uhum, dan balasan bagi mereka sebagai hum khairul bariyah, manusia yang terbaik di hadapan Allah tadi, yaitu hum khairul bariyah, jazaa'uhum, maka balasannya kata Allah di hadapan Allah, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Tapi bayangan kita dengan ibu enak amat dalam umuman kita sungai ngalir ya, tak seperti itu. Keindahannya sudah tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Ya, tidak bisa. Yang jelas itu adalah sebuah keindahan yang semua makhluk Allah inginkan. Nah, khairul bariyah, makhluk yang terbaik di hadapan Allah, akan diberikan balasan oleh Allah dengan surganya Allah yang indahnya seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kelanjutannya, fiha ada radhiyallahu anhu, Allah sangat ridho kepada khairul bariyah tadi, makhluk terbaik tadi, makhluk yang paling mulia tadi, khairul bariyah tadi. Allah sangat ridho, radhiyallahu anhu. Wa radu ayat bisa wabatu anhu dari kalimat khasya rabbah. Itulah balasan dari Allah atas
keimanan mereka dan amal soleh mereka, sehingga mereka digelari dengan gelar khairul bariyah. Mau tidak kita jadi khairul bariyah? Mau banget prajuja, bangetnya juga pakai banget. Iya, kita kalau itu bahasanya kan penekanannya lagi punya wow pokoknya. Ini sambel pokoknya mah pedesnya nyetuak gitu. Adanya nyetop saking pedesnya. Makanya kalau kita ingin benar-benar banget tidak mau betul. Nah, siapa yang dimaksud oleh Allah hum khairul bariyah itu? Amal soleh apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran? Karena tidak semua orang akan masuk ke dalam kategori hum khairul bariyah. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah beri gelar dengan gelar hum khairul bariyah, yakni makhluk Allah yang paling baik yang Allah siapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim banyak dimuat di dalam ayat-ayatnya siapa orang-orang yang khairul bariyah itu. Yang pertama yang masuk dalam kategori khairul bariyah kata Allah. Ini di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah manusia yang panjang umur, baik perbuatannya dan juga bermanfaat bagi manusia. Kalau juga susah amat kita harus jadi ya memang ini tujuannya. Yang pertama yang masuk dalam kategori khairul bariyah itu adalah manusia yang panjang umurnya, ya, apalagi itu panjang umur dan bermanfaat dari umurnya. Yang benar itu Pak Haji, ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam hadis Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Bushair, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, An Abdullah bin Yusri radhiyallahu anhu, anna A'rabiyyan qala ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa yang Rasulullah sebaik-baiknya manusia? Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Rasul menjawab, qala Rasulullah, man qala, barang siapa orang yang panjang. Oh, itu panjang ini nanti diteruskan kalimatnya. Man qala, barang siapa yang panjang. Panjang itu ada orang yang tulul amal, panjang angan-angan. Tulul amal itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia. Bagaimana tulul amal itu Pak Haji Ujang? Orang yang tulul amal itu begini, besok mah saya mau rajin A, besok mah saya mau rajin B, pengen saya begini, pengen saya begitu, tetapi tidak ada langkahnya dari kita. Itu adalah tulul amal. Orang yang tulul amal itu akan mendekati sifat karahiyatul akhir. Berdunia wa karahiyatul akhir. Orang yang panjang angan-angan itu akan melupakan kehidupan akhirat dan dia akan cinta yang berlebihan terhadap hal yang bersifat keduniawian. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillah ini. Makanya hidupnya biasa-biasa saja. Jangan panjang angan-angan, syukuri apa yang ada dalam diri kita. Jangan senantiasa terus mendelangak. Apa itu mendelangak itu? Nah, mendelangak itu tengadah gitu ya. Iya, jangan senantiasa tengadah. Tapi sekali-kali harus tunduk ke bawah. Kan Rasul katakan, undur ila man huwa asfala minkum wala tantur ila man huwa fawqakum. Jangan senantiasa melihat ke atas dalam hal keduniawian, tapi lihatlah yang ke bawah. Kecuali di dalam menjalankan ajaran agama, lihatnya yang ke atas. Ya Allah, si ibu Maya usianya udah 110 tahun,
tahun. Ya Allah, saya bisa enggak nanti kalau saya usianya sudah 110 tahun. Itu namanya kita melihat ke atas dalam hal pelaksanaan ibadah agama. Ya Allah, ya Rabbana, dia manusianya sudah tempuh, sudah jalan juga, sudah dituntut, tapi dia Masya Allah, ini kakek ini masih rajin saja, sholat Jumat juga tak pernah ketinggalan. Saya nanti usia, nah itu maksudnya, ya. Yang dilarang tulul amal itu adalah tulul amal tentang keduniawian, itu dilarang oleh agama. Nah Rasulullah katakan, orang khairun nas, kata Rasulullah, man tola, orang yang panjang umruhu wa hasuna amalu. Jelas ya. Yang pertama panjang usianya, lalu baik amal perbuatannya. Jadi yang pertama yang masuk dalam kategori khairul bariyah, manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah khairul bariyah. Jadi yang pertama adalah orang yang panjang umur dan bermanfaat dari umurnya ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu selain memang manfaat itu seperti apa Pak Haji Ida? Rasul katakan dalam hadis yang lainnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus-bagusnya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Jadi apapun yang ada dalam diri kita itu dimanfaatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka ini masuk yang pertama sebagai khairul bariyah. Bantu ya. Itu namanya khairul bariyah, itu adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, yang masuk dalam kategori khairul bariyah, atau siapa sih khairul bariyah itu, gitu ya. Khairul bariyah ini loh janji Allah dalam Al-Qur'an surat apa tadi, Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Akan langgeng di sana. Siapa yang kedua orangnya? Rasulullah katakan, orang yang terbaik, yang baik di hadapan Allah yang dijanjikan seperti tadi adalah orang-orang yang tidak ingkar dalam melunasi hutang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari mana ini sumbernya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun Alaih. Jadi kalau sudah Muttafaqun Alaih itu berarti Imam Muslim dan Imam Bukhari. Muttafaqun Alaih dimasuk dalamnya, riwayat Imam Tirmidzi juga masuk di dalamnya. Kalau hadis sudah Muttafaqun Alaih, itu hadis sudah sahih, berarti harus kita laksanakan. Nah, siapa lagi orang yang masuk dalam kategori khairul bariyah? Rasulullah katakan dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum ahsanukum qada'an. Ya, di sini dikatakan yang terbaik di antara kamu, kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik di dalam membayar hutang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hutang sayuran, hutang omongan, hutang apa? Masya Allah. Libur. Ya Allah, ini dikatakan di sini. Masya Allah. Kalau kita ke bawah meninggal masih punya sangkut paut, Masya Allah. Itu akan menjadi apa di dalam nanti? Akan ditagihkan. Akan ditagih itu. Pak Haji Ujang, kata
Bu Mantri itu lagi hujan, lapor ke Rob, ya Rob lagi hujan dan perlu dimasukkan ke sana. Kenapa kata Rob, kata Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat, dia itu punya hutang ke saya, berapa katanya? Iya, nggak gede hutangnya, kan cuma 1.000 perak. Iya, tapi 1.000 perak kata Bu Mantri nggak mau saya, pokoknya harus dibayar. Kalau di sana nanti kan kita tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Dengan apa? Bayarnya tentu dengan amalia yang kita punya. Mending kalau kita banyak amaliahnya, kalau sedikit tekor kita. Kalau sudah tekor, kejahatan orang yang menghutangi kita akan diserahkan kepada kita. Masya Allah. Makanya syukur. Dari sekarang kita bermuhasabah. Mungkin kalau sekarang mah tidak. Dulu kita usia ke sana, diingat, Masya Allah. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal kan dikatakan kalau ada sangkut paut yang berhubungan dengan alur mayit, maka tolong hubungi A, B, C, D, E, F, G. Itu untuk apa? Untuk melepaskan hak dan tanggung jawab. Jangan sampai amaliyahnya menggantung antara langit dan bumi. Belum Allah bisa. Kenapa? Karena masih ada sangkut pautnya. Makanya kalau ada keluarga meninggal dengan hukum nggak jelas, tuliskan dulu catatannya. Itu maksudnya. Buat apa? Karena itu akan meringankan si ahlul mayit nanti. Terutama adalah masalah kaitan atau sangkut pautnya dengan sesama manusia. Terutama itu tadi, ya. Ya hutangnya kan hutang itu banyak lah. Pokok itu hutangnya bukan hutang kepada sesama manusia saja, hutang kepada Allah, hutang kepada sesama manusia. Kalau hutang kepada Allah apa lagi? Banyak nggak kita punya hutang kepada Allah? Coba apa coba? Ayo. Tuh ketinggalan salah, ketinggalan ngaji, ketinggalan ngedidik anak, ketinggalan taat, ketinggalan, Masya Allah, kelalaian, pengen lagi muda. Hari sekarang melihat usia 60 tahun saya pusing ngelirik, misalkan. Lagi ya, maksudnya ya sekarang udah 60 tahun sudah nggak apa-apa, nggak ada yang ngelirik, nyapu di depan jalan, nggak pakai kudungan, buka saja, iya kan? Ada ulama yang mengatakan kalau memang kita tidak mau pakai hijab, mau lepas kudungan, boleh kalau sudah usia 60 tahun. Boleh, tidak apa-apa, berdosa nggak itu tadi? Tidak, ada ayat yang mengatakan boleh. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan berminat. Berikut. Ayo lebih hamil. Masya Allah. Hutang kepada Allah banyak, terutama sholat kita nanti kita terutama ibadah kita kepada Allah. Ada yang tertinggal, maka itu kalau perlu dituntaskan nanti akan mengganjal kita dan otomatis tidak termasuk dalam kategori khairul bariyah, yakni orang-orang yang terbaik sebaik-baiknya makhluk di hadapan Allah. Apabila dia melepaskan ruh dan jasadnya terlepas karena dicabut oleh malaikat Jibril, dia sudah tidak punya lagi sangkut paut hal-hal yang bersifat keduniawian dan ukhrawiyah. Urusan dunia sudah tuntas, ukhrawiyahnya pun diupayakan sudah tuntas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baju dan kalau ngomong begitu semangat-semangat ini buru-buru hidupnya, Masya Allah, untuk tidak semana untuk tidak ingin dari dan sampai seperti itu. Nah ini dikatakan Rasulullah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bagaimana sebaiknya kita kalau punya seperti itu, ya punya seperti itu. Makanya kalau kita sudah itu dalam berinteraksi berhubungan dengan sesama manusia, berusaha dicatat. Karena kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Ibu jangan gegabah kalau kita punya sangkut paut hutang perhutangan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Idza tadayantum bidaini, apabila kamu melakukan sesuatu yang ada sangkut pautnya bidaini dengan hutang piutang, faktubu, maka catatlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Jangan sampai kitanya nanti lupa. Jangan sampai kita tidak punya catatan. Jangan sampai kita tidak punya oret-oretan. Maksudnya untuk apa, Pak Haji? Ding-ding, alhamdulillah, yang namanya ajal kan tidak tahu. Kalau ada catatannya, kita punya suami bapak, kayak ibu inilah deket apa ibunya? Misalnya ya deket gacang ke depannya kan begitu. Iya. Nah, maksudnya buat apa? Maka itu diberikan ke suaminya. Nih, ibu punya sangkut paut dengan ini. Itu maknanya. Kalau tidak ada catatannya, susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah katakan, "Idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu." Kalau kamu akan melakukan hutang piutang dalam jangka waktu tertentu, maka catatlah. Itu untuk menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir, karena salah satu orang yang tidak punya sangkut paut itu akan masuk dalam kategori khairul bariyah yang akan Allah lepaskan dari siksa Allah. Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma ya memang itu tadi kadang-kadang ya Allah dari Muhammad Rasul ini mah untuk muhasabah kita, untuk mengevaluasi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas dari beban-beban dunia menuju kehidupan akhir yang lebih panjang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayat penting paket betul. Tulul amal itu adalah panjang angan-angan, ya. Amalnya bukan ain, ya. Amjah amalun, itu. Iya, tulul amal, ya. Jadi dia banyak keinginannya, ya. Banyak keinginannya, tetapi tidak ada pelaksanaannya. Ya Allah, barang dengar pengajian ya Allah, kita beri hutang pengen gitu. Misalkan insya Allah besok artak bayar, artak sampai uangnya, bahkan beberapa tujuannya dari majlis taklimnya, upah kemarin baik. Itu adalah tulul amal dalam kehidupan dunia untuk menyelesaikan kehidupan akhir. Cita-cita, tetapi tidak ada pelaksanaannya. Itu adalah tulul amal. Sehingga orang yang tulul amal, tulul amal itu akan mendekatkan kehidupannya pada karahiyatul akhir, melengkapkan kehidupan akhir. Ya, wahai dunia, dan dia akan senantiasa mencintai dunia. Arep bayar utang sayang anak, begitu. Bukan anak kita nih pengen anu kesoke. Jadi itu namanya adalah tulul amal, panjang amalan. Biasanya pengen anu kehidupan dunia, tetapi tidak ada pelaksanaan untuk menyelesaikannya. Jadi yang tulul amal itu adalah panjang angan-angannya, panjang kepengennya, wakil kepengennya, kontennya, kata kepengennya itu kan. Mangga. Waalaikumsalam. Iya. Diserahkan kepada ahli warisnya. Betul. Kalau yang meninggal perempuan kepada suami dan anak-anaknya, kemudian suami dan anak-anaknya sampai melengkung tidak bayar utang. Bagaimana itu anda? Iya. Orang lihat.
Begini ya, bagaimanapun kasusnya, seperti tadi yang guru sampaikan, ada orang sudah meninggal, dia punya ahli waris. Yang meninggalnya misalkan bapak suami, gitu ya. Suami yang ditinggalkan berarti kan istri atau anak-anaknya, gitu ya. Dia meninggalkan sesuatu seperti si mayat ini, meninggalkan banyak lah ya, nah, gitu. Tetapi anak dan keturunan termasuk istrinya, dia tidak membayar sampai melengkung juga gitu ya. Ada lagi bahasa sampai melengkung ya. Masya Allah. Ya saking nggak ada niatnya, saking nggak ada niatnya. Itu bagaimana itu? Tetap saja apapun juga pasti dihisab di hadapan Allah karena hutang yang bersangkutan. Ya, walaupun dia sudah meninggal, betul sudah, kecuali kalau sebelum meninggal dia meninggalkan wasiat kepada anak dan keturunannya. Wasiatnya dengan cara apa? Itu tadi kalau ada fakta rumah, kalau ada catatannya. Ibu, mama boke misalkan kata suaminya yang mau meninggal itu, ya, bapaknya sudah nggak lama lagi kayaknya mah, sudah kelihatan ini keringet dinginnya sudah terasa, misalkan, ya, bapak wasiat ke ibu juga ke anak-anak, tolong ini diselesaikan, sudah dikasih. Berarti itu namanya wasiat. Wasiat itu hukumnya adalah mutlak harus dilaksanakan oleh ahli waris. Siapa ahli waris itu? Ya tentu istri dan anak keturunannya. Kalau itu tidak dilaksanakan oleh anak dan keturunannya, sementara tadi suaminya sudah berwasiat, maka fa'udhuhu ilallah, akan ada keringanan hisab di hadapan Allah. Tapi sebaliknya bagi istri dan anak keturunannya ini akan menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang akan merugi nanti di akhirat, yang akan menjadi muflisnya, yang akan menjadi orang-orang rugi, dia banyak amal tetapi tidak ada pahalanya, adalah istri dan anak keturunannya. Apa iya Pak Haji, kan dia suami saya, masa tega sih gitu? Jangan di dunia semua sayang ini kita tuh. Padahal jadi nanti justru di akhirat semuanya akan saling menggugah. Kata suaminya tahan dulu, tahan dulu. Ya, kenapa? Malaikat bertanya, karena dia masih punya sangkut paut dengan saya. Ini tidak dapat Allah. Jadi kembali ke pertanyaannya, kalau kasusnya seperti itu, dia tidak melaksanakan wasiat dari orang tuanya atau istrinya tidak melaksanakan wasiat dari suaminya, maka itu dosa besar bagi yang bersangkutan dan dia merupakan orang yang akan menjadi muflis nanti di yaumil qiyamah. Tetapi kalau tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan apa-apanya itu dalam pengertian tidak berwasiat, tidak menyampaikan bahwa dia itu punya sangkut paut, maka si keluarganya tidak ada tanggung jawabnya. Yang tetap berdosa adalah yang bersangkutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan pernah sampaikan nanti yaumala yang malun wala banun illa man atahu biqalbin salim. Itu jelas kan? Nanti di akhirat kan yang mana yang tidak akan lagi ada manfaatnya, malun wala banu, tidak ada manfaatnya anak dan keturunan. Kalau ada anak dan keturunan nanti dijawabkan illa man atahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan dalam keadaan salim, yakni dengan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuntara kalau begitu Pak Haji rugi amat kita derbe raya, derbe suami, punya anak rugi amat. Tidak rugi, tapi justru kita harus membentuknya menjadi orang-orang yang saling. Tadi kalau mereka menjadi saling, jangan-jangan mereka lah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu Bu Guru ya.
Bapak sudah sampaikan. Utang itu racun seperti dia. Iya. Racun salah siro. Saya itu semenjak budaya tempatnya. Itu seperti budaya lanjutnya suka-suka. Misalnya untuk racun-racun ya. Suami istri lah ya. Nah, jadi racun-racun itu bukan sekampung, bukan berarti kan? Iya, tapi suami istri gitu ya. Suami istri bagaimana itu hukumnya? Ya tetap di hadapan Allah, hisab dan perhitungannya ya berduanya itu. Racun-racun makanya disitulah punya kewajiban untuk menyelesaikannya. Makanya Pak Haji gimana ya saya itu sudah mengaku punya sama si A itu, tapi gimana nggak ada buat untuk mengembalikannya ya Allah ya Rabbi. Makanya tidak boleh menghilangkan akhlakiyah kita yang baik. Bagaimana? Datangi yang bersangkutan oleh kita. Datang. Apa maksudnya? Yaitu tadi untuk melepaskan semua sangkut paut nanti di yaumil qiyamah. Kalau ragam-ragam antara suami dan istri melakukannya, ya dua-duanya kena hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para seda, Masya Allah. Iya, ya. Ya, artinya apa? Disitulah akan adanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apalagi antara suami dan istri. Jadi harus saling ta'awun, harus saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, juga harus saling mencegah dari hal-hal yang berbau kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah maknanya seperti itu. Ya Bu ya. Jadi kalau dua-duanya melakukannya, dua-duanya yang kena di hadapan Allah. Lalu bagaimana cara untuk melepaskannya sementara kemampuan kita yang tidak ada? Maka mau tidak mau kita harus meminta kepada yang bersangkutan di dunia. Kalau itu belum tuntas, tunggu nanti ujungnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah subhanahubillah ini, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ya Rabbal. Masih lancar. Campur. Yang saja sudah. Masya Allah, kadang-kadang ayat dulu. Itu tadi. Kadang-kadang halnya hal yang sepele. Ada lagi misalkan sok diingat-ingat oleh kita kadang-kadang. Itu hutang yang ada sangkut pautnya dengan sesama manusia. Belum lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muhasabah dalam diri kita. Jangan-jangan kita pernah bernazar sesuatu. Beranjur bernazar. Kalau sudah nazar kan itu sudah menjadi hutang. Kalau tidak mampu melaksanakan nazarnya, maka itu harus dibayar kifarah. Jangan-jangan kita dulu, ya Allah, kalau anak saya dapat jodoh, misalkan saya mau motong kebunnya juga 7 biji, ya Allah. Ya orang nazar, saking senangnya, saking bahagianya, kita nazar seperti itu. Ternyata sampai hari hanya kita tidak laksanakan itu. Maka itu sudah menjadi hutang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahu billahi. Makanya nazar apapun harus kita perhatikan. Kalau itu ada dalam diri kita harus dibayarkan secara tuntas. Nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang besar-besar, apa yang kecil-kecil barangkali. Ya Allah, kalau misalkan ibu tiba-tiba naik dari sini mau ke Lampung, biasanya takut kalau naik kapal laut. Pokoknya mah dari rumah, dari sini, ya Allah, kalau saya bisa lagi kembali ke Cigadintes ini, saya akan melakukan ini, ya Allah. Melakukan perjalanan ke Lampung, ternyata tenang-tenang aja naik kapalnya. Pulang lagi misalnya ke sini, dalam keadaan selamat ternyata. Kita punya nazar di awal, kalau saya jalan ke sana, sampai kembali lagi ke Cigading, saya akan memberi Pak Haji Hujan duit 1.000 perak misalkan. Ya siapa tahu yang ada akhirnya pikiran begitu, nazarnya. Itu harus dilaksanakan walaupun nilainya 1.000 perak. Apa artinya? Yang ada sangkut paut dengan etikot kita, nazar kita itu hutang kepada Allah. Maka hukumnya wajib kita
laksanakan. Kalau tidak, maka tumbuh, kata Allah, manusia-manusia seperti ini akan menjadi orang yang muflis, dalam pengertian akan menjadi orang-orang yang rugi nanti di yaumil qiyamah, dan mereka tidak masuk dalam kategori orang-orang yang khairul bariyah. Jadi orang yang khairul bariyah tadi, yang pertama yang panjang umurnya dan bermanfaat. Yang kedua, orang-orang yang cepat untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya dikatakan, orang yang termasuk dalam kategori khairul bariyah itu banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari mana ini? Ini hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mau untuk mengajarkannya. Sehingga tidak salah kalau Allah melalui Rasulnya katakan kamil alimin wal ilmu yal'amu. Berapa banyak orang yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran, tetapi dia akan dilaknat oleh ilmunya. Siapa? Yang orang mampu, orang bisa, tapi tidak mau mengajarkan. Kita punya anak di rumah, ibu bisa baca Quran, tidak diajarkan, mal'un. Minimal orang terdekat kita dulu. Minimal orang-orang terdekat kita, anak, cucu, mantu, suaminya barangkali. Barangkali cucunya. Karena di sini dikatakan man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya wa 'allamahu atau mengajarkannya itu bukan cuma mengajarkan alif bata, bukan. Kalau misalkan orang-orang di sekitar kita dia tidak membacanya pun, itu kita wajib untuk mengajarkannya. Bagaimana? Berarti menyuruh kepada yang bersangkutan. Kalau itu tidak kita lakukan, maka dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk pada kategori orang-orang yang tidak termasuk dalam khairul bariyah. Siapa khairul bariyah itu? Yakni manusia atau makhluk Allah yang terbaik, yang Allah janjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih itu 10 menit ya, masih banyak. Kalau masih banyak kita lanjutkan. Yang keempat, tadi sudah ketiga khairul bariyah itu. Yang keempat adalah kata Rasulullah melalui berbagai macam hadisnya, yang masuk dalam kategori alladzina amanu wa 'amilus solihati hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan tadi. Yang keempatnya adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ini yang keempatnya. Jadi sebetulnya untuk menuju surganya Allah itu tidak susah. Allah sudah menyediakan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menuju pada keridhaan Allah, agar kita masuk kepada khairul bariyah, kepada makhluk terbaik di hadapan Allah. Jadi apa? Kata Rasulullah SAW, yang keempat sifatnya itu adalah dia senantiasa menjaga sholatnya. Karena Allah katakan hafizu ala sholat, jelas bahwa kita harus senantiasa menjaga sholatnya. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis dikatakan itu. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad, man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bi hubbihinna
kana lahu indallahi ahdan ayyudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna fa laysa lahu indallahi ahdan insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Paham enggak dengan hadis tadi? Tidak. Ya, begini paham Ustaz. Panas beneran, Masya Allah. Panas betul. Panas ya. Masya Allah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Khamsu sholawatin katabahun Allah 'alal ibad. 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya itu, man ata bihinna lam yudhi minhunna syai'an istighfaran li fadhihinna. Barang siapa yang mengerjakan dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap perbuatan sholat itu enteng dalam kehidupannya, kata Rasulullah, kana lahu, maka manusia tersebut indallah, di hadapan Allah, ahdun, punya perjanjian dengan Allah. Ahdun, punya perjanjian dengan Allah, ayyudkhilahul jannah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dari ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad. Apa artinya? Secara ringkas begini, ini hadis maknanya barang siapa orang yang menjaga sholatnya, dia mempunyai perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya apa? Perjanjian antara kita dengan Allah, yakni perjanjian Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah katakan, wa man lam yati bihinna, maka kalau dia tidak menjaganya, falaisa minna, tidak akan termasuk pada golongan orang-orang yang punya janji dengan Allah seperti itu. Apa artinya? Kalau kita ikhtiar, kalau kita menjaga sholat kita, maka pasti Allah akan memasukkan kita sebagai orang yang khairul bariyah dan akan dimasukkan jannatul adnin tajri min tahtihal anhar. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma persoalannya, apakah kita hidup sudah full menjaga betul sholat kitanya? Nah, itu maksudnya kan kadang-kadang tidaknya yang belum berarti, ya kan? Nah, apa yang harus dijaganya? Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, menjaga sholat itu apa sih yang harus dijaganya? Ya, di sini dikatakan dalam hadisnya, man hafaza ala shalawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqifihinna wa alima annahunna haqqun indallah dakhalal jannah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Hasan. Maka dilanjutkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-qala wajabat lahul jannah, al-qala harama 'alan nar." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita akan masuk dalam kategori khairul bariyah, manusia yang terbaik di hadapan Allah yang dijadikan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang menjaga sholatnya yang tepat. Apa yang harus dijaga dalam sholat? Rasulullah katakan dalam hadisnya, jadi man hafadha, barang siapa orang yang menjaga sholatnya, wahiyah yakni ruku'ihinna, rukuk ketika dia sholat, wa sujudihinna, dan sujud ketika dia sholat, wa mawaqifihinna, dan waktu ketika dia melaksanakan sholat, dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijaga sekarang apa? Sholatnya kita, terutama apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ruku'ihinna, ketika rukuknya. Ini kenapa harus dijaga? Rasulullah katakan rukuk yang sempurna itu seperti apa Pak Haji? Rasul mengatakan kalau rukuk itu kasat hatin wahidatin, maknanya seperti papan yang lurus. Kalau kita taruh itu lurus. Apa artinya antara ini dengan ini lurus? Kasat hatin wahidatin, itu rukuknya. Bisa nggak maknanya?
Harus dijaga itu. Kalau itu kita dijaga, berarti kita tidak termasuk pada kategori orang-orang yang menjaga sholatnya. Berarti kita akan dikeluarkan dari golongan yang khairul bariyah tadi. Na'udzubillah subhanahubillah ini. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu wasujudihinna, dan sujudnya. Oh, kalau sujud itu rukun sujud, rukun tulang dalam sujud ada berapa? Ibu kalau sujud, rukunnya ada berapa? Rukun sujud. Ya, ada berapa coba? Rukun dalam sujud. Bukannya, kadang-kadang Masya Allah, Allah sudah perintahkan kita untuk menjaga sholat kita. Kita mudah, kadang-kadang suka pede aja, alhamdulillah. Jadi kita mau elok sholat ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah. Tetapi nilai diri kita nih. Nilai diri kita, apakah kita sudah menjaga apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah? Rasul katakan jaga rukunnya pertama, yang kedua jaga sujudnya. Ya, rukun sujud itu Rasul katakan, Siti Aisyah mengatakan umirtu an asjuda bisab'ati a'dham. Saya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersujud di atas 7 tulang. 7 tulang, ya. Yang pertama, al-jabhah. Jabhah itu menurut para ulama adalah ini. Ini jabhah. Ya. Jidat ini, ya, al-jabhah. Ya. Pas di sini, ini jabhah namanya. Makanya kalau orang sujud, posisinya begini, sah nggak sujud? Oh. Kalau itu mengenai yang lain nggak ke sini. Saking pengen beneran. Nah misalnya kayak ibu ya pakai ini kan pakai apa dalaman yang ditentu, padahal lagi sholat misalnya kita pakai sampai ke sini. Itu menurut apalagi kalau kita kan Syafi'iyah, ya kan? Menurut Syafi'i ini keharam. Berarti itu kita tidak sujud di atas 7 tulang karena yang pertama saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang Aisyah tadi. Umirtu an asjuda bisab'ati a'dham. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama al-jabhah di sini. Ya, dan berarti ini sampai ke sana. Kalau begini, makanya kadang-kadang kalau pecinya suka ada sampai langit ujungnya gitu. Saya bilang ini gimana? Hebatan ya kalau sujudnya dia nggak bisa jongkok. Makanya kalau pakai peci itu harus ke arah sini. Biar ininya terbuka apalagi dalam posisi sholat. Kenapa? Al-jabhah. Kita jaga. Ustaz, pengen-pengen kita mengkhawatirkan lebih dan Allah akan merusak kalau itu kita tidak memahami. Karena dosa itu akan diampuni. Dosa yang diampuni itu kalau itu kita lakukan pertama kitanya karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Ya, kalau ketidaktahuan itu akan merusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama di sini. Beda, kadang-kadang saya sholat di masjid aku, gitu. Ada temannya pokoknya orang-orang inilah. Sholat saya nggak pernah buka kacamata sholatnya. Lihat ada gini, sedang haji gitu ya, buku haji gitu kan. Sholatnya pakai kacamata sampai ke sujud. Kenapa? Nah, kalau ini mengganjal sampainya jabhah kena tempat sujud, maka tidak bisa. Tetapi ketika ini tidak mengganjal, tidak menghalangi, tidak jadi persoalan. Ya, itu mananya. Sah-sah saja silakan, gitu. Tidak dipakai juga tidak dipakai. Yang penting tidak menghalangi al-jabhah ini. Nah, kadang-kadang kan, apalagi kalau kacamatanya rangkainya tulangnya tulang tebal. Kadang-kadang ininya sudah nyampe, ininya belum. Nah itu tuh yang paling berbahaya. Makanya untuk ikhtiar kita lebih baik dicopot saja, tidak apa-apa. Ya, al-jabhah. Ya, itu tadi makanya. Ya. Yang kedua, wajadaini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-jabhah, wajadaini kedua tangan kita. Ini adalah tulangnya. Ini. Makanya boleh nggak Ustaz kalau saya rukunnya sujudnya begini? Ya itu kan tidak apa-apa, tidak ada persoalan, silakan. Ada yang sujudnya begini tuh, ya ini tangannya begini misalkan. Ya tidak apa-apa, yang penting ini ada wajah di kedua tangannya, Pak. Kecuali kalau begini itu tidak. Kenapa? Karena bukan jadinya bulan telapak tangan. Ya,
Itu maknanya. Masya Allah. Kita jaga, ya. Kalau kita tidak jaga, maka dosa. Cuma memang ada perbedaan hayat, perbedaan cara antara ruku laki-laki dengan ruku perempuan, sujud laki-laki dan sujud perempuan. Kalau ruku laki-laki bebas, yang penting dia begini. Tapi ininya begini, tangannya begini juga tidak jadi persoalan. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bagi perempuan itu ketika ruku maka posisi tangannya adalah masuk ke dalam lapar. Itu maknanya. Ya biar enggak gelemang-gelemang begitu maksudnya. Iya, jadi di lapar itu maknanya. Ya. Itu hayat. Kesempurnaannya, ya kesempurnaannya. Tapi kalau rukunnya adalah sujud itu terutama dengan 7 tulang kita, al-jabha wal yadain, lalu kemudian warabbatain dengan lutut kita. Lutut kita tuh. Ininya harus kena ke sini. Ustaz, saya mah dengan kaki satu saja, kakinya begini ngangkat. Ininya satu ke sini. Kalau tidak ada rukhsah, kalau tidak ada penyakit, itu tidak sah sujudnya. Kecuali ada yang dirasa, wong begini jelas, misalkan. Jadi sujudnya nggak sempurna, itu mah tidak jadi persoalan. Ad-daruratu tubihul maqdurah. Ya, itu dijaga oleh kita. Allah dari Rasulullah ternyata ayat. Lalu yang berikutnya kan tadi udah berapa? 1, 2, 3, ya udah 3 ya. 4, 5 kan? Tangan ini 1, tangan 2, lutut 2, lutut kanan, lutut kiri, udah 5 kan? Lalu kemudian wa'aqrabal qadamaini. Jadi tulang ujung kaki dari keduanya. Wa'aqrabal qadamaini. Jadi ujung kaki tulangnya, ujungnya. Kadang-kadang ada yang sujud kakinya meliput begini. Nah, dalam kategori hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda bi syar'i aqdam itu tidak masuk berarti, iya kan? Ya sah nggak Ustaz? Ya sah silakan. Tetapi utamanya adalah seperti itu. Maka ketika sujud itu diupayakan si ujung kaki jempol itu ngelipet begitu, ya. Bukan begini posisinya. Kalau begini itu tidak termasuk dalam kategori aqrabul qadamain. Nah, lagi-lagi ya, kalau sakitnya itu rukhsah, ya, maknanya seperti itu. Tidak jadi persoalan kalau sakit mah. Karena Rasulullah katakan khairul bariyah menurut Al-Qur'an tadi yang keempat itu adalah orang yang menjaga sholat. Menjaga itu kan bukan tidak melaksanakan, dia melaksanakan tetapi menjaga kaifiat sholatnya. Maka di sana maknanya dijaga betul, ya. Wa'aqrabul qadamain dan kedua ujung kakinya itu harus betul-betul kadang-kadang. Kadang bentuk iftirosh juga itu yang berbeda memang ya buat dia. Kadang-kadang ada saja perbedaan. Tetapi kan kita untuk ikhtiar kita. Maka tadi umirtu an asjuda bi syar'i aqdam. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, tulang jabah, wal yadain, wa rukbatain, lalu kemudian wa aqrabul qadamain. Jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau itu adalah rukun sujud kita laksanakan. Jaga itu karena Rasul katakan man hafadha ala sholatil khamsi, pada siapa orang yang menjaga sholat yang tercatat 5 waktu, yakni ruku'ihinna, dari ruku yang dia laksanakan, wa sujudihinna, dan sujud yang dia laksanakan, wa mubtilatihinna, dan hal-hal yang membatalkannya. Membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Jangan-jangan kita sedang dalam sholat, tetapi kita tidak sadar melaksanakan hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, berikut. Susah ya. Masya Allah. Ini disampaikan untuk apa? Untuk lebih tiap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau yang membatalkan sholat, kita misalkan ini sholat zuhur lah, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati a'da'an billahi ta'ala. Allahu akbar.
Ingat deh kita di dapur kompor belum dimatikan. Ya, enggak lari kita enggak, tapi di hati misalkan. Ya Allah, belum dimatikan. Sudahlah kalau gitu saya batalin dulu sholatnya. Misalkan, sudah begitu. Tapi tidak jadi dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hakikatnya sudah batal, itu sholatnya sudah. Ya. Ulang lagi sholatnya takbiratul ihram lagi. Itu maknanya. Kadang-kadang sok kita muhasabah ini mah bukan orang per orang, bukan kita ini mah kita. Ya, kita semua kadang-kadang. Karena Rasulullah katakan kan minimal ada berapa itu yang membatalkan sholat itu, ya. Di situ maksudnya adalah sebentar saya itu dulu ya ini. Hadisnya wajib niati qadhi sholat. Dia berniat memutus sholat itu namanya. Wajib niati qadhi sholat, berniat memutus sholat. Berarti sudah miris itu. Makanya kalau sudah Allahu Akbar, ya Allah tadi saya sudah wudhu dulu, batal enggak ya? Batal, ya Allah batal. Jadinya sudah beresin dulu sholatnya, tapi sungai mani, enggak lah. Tapi kita sudah ada itu tadi, sudah niat untuk memudahkan sholat. Itu hakikatnya sudah batal sholat kita. Sudah batal. Harus apa? Ulangi sholat kita, takbiratul ihram lagi. Masya Allah. Di sini Pak. Karena dikatakan di sini watabtul sholat akan batal sholat yang pertama dikalami walau biharfaini bainmu dimaini atau biharfin mufsidin illa innasiyah. Sholat itu akan batal kalau kita mengucapkan dua kata dikalamin walau diharfaini walaupun dengan dua kata, ya. Bainmu dimaini padahal tidak dimengerti dua kata itu. Lagi sholat ngomong baik ngomong dua kata tidak, padahal ngomong apa kalau bahasanya aku batal itu sholat, ya batal sholatnya. Karena di sini dijelaskan habis ya. Waduh iya ya. Tanggung sampai ya. Nih yang ini lah tuntaskan dulu ya hal yang membatalkan sholat ya. Jangan sampai minggu lainnya nanti robah lagi temanya. Nanti gak ada sampai gak ada tuntas. Yang pertama bil kalami walau biharfaini batal itu. Ngomong apapun ketika sholat layak suruh pihak ilan Quran kecuali baca Quran. Ibu misalkan lagi sholat sujud baca Quran surat Yasin gak apa-apa itu sah. Tidak batal sholatnya. Tetapi ketika ibu dengan sujud lagi sujud misalkan ibu ngomong kepada Allah agar ngomong doa kepada Allah, ya Allah kasih saya rezeki, batal itu sholatnya itu. Layak suruh pihak ilan Quran. Tidak pantas ketika sholat kita mengucapkan kata-kata selain Al-Quran. Walau biharfaini walaupun cuma dua huruf, bahkan goyangnya 5 ini tidak dipahami apa itu hurufnya. Membatalkan itu, ya. Sedang sholat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kita ruku kan yang bagus itu marinahnya banyak ya. Selain baca Subhanallah Rabbiyal Azim itu 3 kali kita tambahin dengan surat Waqiah misalkan. Saya tidak apa-apa itu. Ari kuat mau biyeke, bukan wenten sing kuat biyeke pada itu. Iya, tidak apa-apa sah. Bahkan masuk dalam kategori dia membesarkan sholat karena lama, melamakan sholatnya. Itu ya. Kalau kita begini ngomong, tapi di kompor. Nah itu batal sholat. Atau kita memberikan tanda atau isyarat, ya. Itu dengan ucapan ya. Walau baik umum dimaini. Beda dengan harakat, beda dengan gerakan. Nanti akan kita bahas, ya. Bedanya. Lalu yang keduanya, wabil af'alil kasiratil mutawalliyati. Al-ma'an yang bisa membatalkan sholat harus dijaga oleh kita, yakni wabil af'alil kasirati, gerakan yang banyak, ya, pergerakan yang banyak, al-mutawalliyati yang berturut-turut, berulang-ulang, wamaan atau bersamaan. Contohnya ibu lagi sholat sholat subuh bisa kebetulan lupa. Kita nyemprot pakai baygon, banyak nyamuknya pada ini. Allahu Akbar. Padahal itu nying, dari sini, iya kan? Nying, plot di sini. Batal nggak? Pertama,
Enggak, itu mah nyamuknya pergi, muncul rasa gatalnya. Begini kitanya. Nah, makanya diupayakan kalau sapinya itu salah mutawaliyatun, jangan sampai 3 kali berturut-turut. Sekali udah itu gitu aja udah. Beres. Itu ya. Tidak dulu masih itu begitu lagi. Ya kalau lebih sempurnanya ditahan, bisa bakal mati karena gatal itu sih. Ya, itu namanya. Nah, ini wabil amalil kasiratil mutawaliyat, gerakan yang berturut-turut kasalatin harokatin seperti 3 yang berturut-turut. Ini saya ambil dari kitab Sulam Taufik. Ya, saya sengaja karena memang di sini kan sapinya semuanya. Makanya pakainya pun sapinya gitu ya. Kalau saya pakai materi bulan arba'ah bahaya. Ya, ini kasalatin mutawaliyat ya. Lalu yang ketiganya wabil harokatil mubtiroti kawas satin walau nasiyan, dan dengan gerakan yang melebihi batas walaupun lupa. Melebihi batas itu apa Ustaz? Misalkan kita lagi sholat berjamaah, begitu ya. Tiba-tiba ada orang di depan pakai mukenanya ada tulisan yang sholat di belakang saya orang gila. Misalkan di mukenanya, ini mah contoh yang paling bisa dipahami. Kebetulan kita yang di belakangnya Allahu Akbar, udah takbir atau lagi enak dengerin imam, barang melihat ke depan, astagfirullah, kesel kita tuh, mukul kita sekaligus. Nah, itu adalah gerakan yang melebihi batas, maka sholatnya batal. Itu maknanya gerakan yang melebihi batas itu seperti itu, bisa dikatakan. Lalu kemudian wabijiyadati rukmin fi'aliyin amdan. Yang berikutnya, nambah rukun fi'li secara disengaja. Rukun fi'li itu apa? Rukun perbuatan. Yang masuk dalam rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Ada yang 18, ada yang 13, ada yang 17. Kalau kita 18, ya. Nah, sudah 18 itu ditambahin 1, misalkan apa? Atau misalkan rukunnya jadi harus 2 kali dalam 1 rakaat. Misalkan dalam 1 rakaat. Allahu Akbar, kecuali kalau dalam sholat yang lain dengan ketentuan tertentu, ya itu maknanya berbeda. Ini kan kalau dalam sholat ini gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngomong-ngomong kalau sholatnya itu bacaan apa coba? Hah? Ya kalau kita kadang-kadang saya suka anak muda ini ngaji nggak pernah, dia baca kitab nggak pernah, mempelajari ilmu agama juga enggak. Ayo ikut namanya, ayo sholat apa sholatnya boleh kan? Sholatnya terus, sholatnya pinter, takbirnya ngomong gitu. Allahu Akbar, kamu baca apa tadi? Pokoknya begini, jadi udah orang Allahu Akbar ya Allahu Akbar dan gitu. Ya sah saja, tapi afdalnya tidak ada gitu ya. Kadang-kadang itu harus kita ajarkan bagaimana sholat jenazah, bagaimana sholat id gitu ya. Kadang-kadang apa sih yang dibaca, apa takbir pertama, apa sih yang dibaca takbir kedua, ini nanti kita bicarakan di lain waktu lah ya. Kita bicarakan tentang sholat jenazah, bagaimana kita pemulasaraan jenazah ya, itu bagaimana kita berakhlak terhadap jenazah, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap jenazah, yang kelihatan ibadah terhadap jenazah, padahal justru itu akan mendapatkan azab bagi jenazah apa nanti kita bicarakan. Sekarang kita di sholat ini dulu nih. Waduh, sedikit lagi lah ya. Lalu kemudian wabil akil wasyarat itu jelas, wabil niat tiktok di sholat itu jelas lah ya, maksud saya. Nah tapi jangan sampai kita nambah-nambah saya itunya. Lalu yang kelima yang berikutnya yang dia non masyaki finiyah ditaharun ayatu wala zaman syaki, berlalunya satu rukun disertai ragu dalam niat taharun atau panjangnya masa ragu. Misalkan begini, kita itu Allahu Akbar di dalam rakaat kedua, bangun kita kan, sudah bangun, padahal kita sedang sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat, kita lupa nih, ini itu sudah berapa rakaat sih ini gitu.
apa dua, apa tiga, apa dua, apa tiga, sampai itu keraguan kita memakan waktu dapat 1 rakaat. Maka menurut Imam Syafi'i itu batal sholat kita. Menang ingat-ingatnya tuh, ya Allahu Akbar, ini tadi udah dapat berapa? Ini rakaat berapa? 2, apa 3, 2, apa 3. Terus begini dulu nih mikir, inget-inget. Padahal selama mikir itu kalau kita ruku dan sujud sudah dapat 1 rakaat lagi, maka itu batalah sholat dulu, maka batal sholatnya. Nah, kalau balik lagi bagaimana kita ketika seperti itu? Maka menurut para ulama untuk ikhtiar kita lebih baik tetap saja jalan secepatnya balik lagi, ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Ya, apa ya, ada 2, apa 3? 2. Langsung kita masuk ke yang ketiga. Itu maknanya seperti itu, ya, diantaranya. Jadi Allah menjanjikan khairul bariyah bagi orang-orang yang atau makhluk Allah yang terbaik. Makhluk Allah yang terbaik itu yang orang-orang yang menjaga. Yang pertama, dia senantiasa menjaga usianya, menjaga sangkut paut dengan sesama manusianya, lalu kemudian dia suka membaca Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Yang keempatnya orang-orang yang suka menjaga sholatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori manusia yang Allah masukkan ke dalam khairul bariyah, yang Allah janjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.